Cerita dimulai dengan seorang pria pekerja kantoran di kota besar. Setelah lulus SMA, ia meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke kota karena selalu mengagumi kehidupan kota besar. Namun kenyataan jauh berbeda dari bayangannya. Kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan kantor yang menuntut tanggung jawab yang terus bertambah, atasan yang keras, kesalahan kecil yang dimarahi, perjalanan kerja yang melelahkan dengan kereta penuh setiap pagi. Karena terlalu sibuk bekerja, ia bahkan jarang punya waktu luang. Kehilangan minat membaca novel sejarah kesukaannya, pulang sangat larut hingga hampir ketinggalan kereta terakhir. Hidupnya terasa monoton, membosankan, dan melelahkan. Dalam hatinya, ia mulai merindukan kampung halamannya yang damai dan indah. Suatu malam, setelah menjalani hari yang melelahkan, ia pulang ke apartemen kecilnya. Ia makan sederhana, lalu berbaring di tempat tidur. Ia berpikir, hidupku benar-benar membosankan tanpa perubahan apapun. Dengan perasaan lelah dan kosong, ia akhirnya tertidur. Ketika ia membuka mata, sesuatu terasa berbeda. Ia melihat langit-langit yang mewah, tempat tidur besar, dekorasi ruangan seperti istana. Saat ia melihat tangannya, ia terkejut. Tangannya sangat kecil. Ia sadar bahwa tubuhnya menyusut seperti anak kecil. Ia mulai berpikir dengan bingung, tubuhnya sekarang hanya berumur sekitar 2 tahun, namun ingatan masa lalunya masih ada. Ia dulu adalah pegawai kantor berumur hampir 30 tahun. Ia menyimpulkan sesuatu yang mengejutkan. Bukankah ini yang disebut reinkarnasi? Artinya, ia terlahir kembali di dunia lain. Seorang gadis pelayan tiba-tiba masuk ke kamar. Dia terkejut melihat anak kecil itu berbicara dengan sangat jelas. Pelayan itu bernama Til. Dia adalah pelayan pribadi milik anak tersebut. Ia menjelaskan bahwa anak itu adalah Van, nama lengkapnya Van Vertio. Saat Van bisa berbicara dengan jelas dan menyebutkan namanya sendiri, Til sangat terkejut. Karena anak umur 2 tahun biasanya belum bisa berbicara seperti itu. Van mulai mengetahui identitas barunya. Ia adalah anak dari keluarga bangsawan besar. Ayahnya adalah Duk Jalpa Vertio, kepala keluarga Duk yang sangat berpengaruh. Van juga memiliki beberapa kakak laki-laki. Artinya, ia sekarang lahir sebagai anak bangsawan di dunia lain. Dari jendela kastil, Van melihat kota besar bergaya kerajaan, tembok, kastil, taman, luas bangunan megah. Ia sadar bahwa ia benar-benar berada di dunia fantasi, seperti dalam novel yang dulu sering ia baca. Walaupun kebingungan, Van mulai menerima kenyataan. Ia berpikir, ia memiliki pengalaman hidup orang dewasa. Ia sekarang hidup sebagai anak bangsawan. Dunia ini penuh kemungkinan. Ini menjadi awal perjalanan barunya di dunia lain. Beberapa waktu kemudian, terlihat bahwa Van memiliki kekuatan khusus. Ia bisa menciptakan bangunan dengan cepat, mengubah tanah, membangun sesuatu dalam sekejap. Orang-orang di sekitarnya bahkan mengatakan, dengan kekuatan ini, kamu bisa membuat rumah dalam 1 detik. Van berpikir bahwa dengan kekuatan itu ia bisa membangun desa yang makmur dan tinggal bersama semua orang di sana. Van mulai ikut dalam suasana makan bersama keluarga Vertio. Di meja makan diperlihatkan anggota keluarga lain. Murcia Elago Vertio, anak pertama, usia 14 tahun, Yardgai Vertio. Anak kedua, usia 10 tahun, Sesto Ele Vertio. Anak ketiga, usia 8 tahun. Van sendiri adalah anak paling kecil. Saat makan, Van berhasil makan dengan tenang dan rapi. Bahkan sayuran pun ia makan tanpa banyak tumpah. Para pelayan kagum karena untuk anak berusia 2 tahun, sikap Van terlalu tertib dan dewasa. Dalam hati, Van merasa situasinya aneh. Ia masih punya ingatan sebagai orang Jepang dari kehidupan sebelumnya, sehingga perhatian para pelayan yang begitu lembut membuatnya merasa seperti tamu penting di tempat hiburan kelas atas. Meski begitu, ia memutuskan untuk menerima keadaan ini dan menjalani hidup barunya sebaik mungkin. Ketika makan malam berlangsung, ayah mereka, Duk Jalpa Vertio, menanyakan kepada anak-anaknya apa yang mereka pelajari hari itu. Ternyata ini adalah kebiasaan keluarga mereka.
Pagi hari anak-anak tidak banyak kegiatan, siang hari mereka belajar sesuai usia, seperti teknik pedang, pendidikan umum, dan dasar-dasar lain. Lalu saat makan malam, ayah akan menanyakan hasil belajar hari itu. Yard menjawab bahwa ia belajar tentang sihir api dan formasi pertempuran. Van yang biasanya tidak pernah ditanya, tiba-tiba ikut dipanggil oleh ayahnya. Saat ayahnya bertanya, "Hari ini kamu melakukan apa, Van?" Semua orang tampak menunggu dengan penasaran. Van menjawab dengan tenang bahwa ia belajar sihir, lalu menambahkan alasan yang sangat matang. Karena ia belum mengetahui apa-apa tentang dunia ini, ia ingin mulai mempelajari sejarah dan budaya negeri tempat ia tinggal. Jawaban itu membuat semua orang di ruangan terkejut. Kakak-kakaknya dan para pelayan tidak menyangka anak berusia 2 tahun bisa menjawab secerdas dan setenang itu. Mendengar jawaban Van, Duk Jalpa tertawa puas. Ia mengira sebelumnya Van mungkin anak yang dimanjakan karena merupakan anak terakhir dari istrinya, Mira. Namun setelah mendengar sendiri cara bicara dan pola pikir Van, ia sadar bahwa anak ini sangat cerdas. Ayahnya kemudian mengatakan bahwa Van kemungkinan besar memiliki bakat sihir api yang kuat, sama seperti dirinya dan Mira. Ia juga menyebutkan bahwa ketika Van berusia 8 tahun nanti, akan ada upacara penilaian kedewasaan untuk menentukan bakat sihir yang dimilikinya. Duk Jalpa tampak sangat menaruh harapan besar pada Van. Setelah itu, cerita mulai menjelaskan sistem dunia tempat Van hidup. Di dunia ini, sihir adalah hal yang sangat penting. Jenis sihir utama dibagi menjadi api, air, angin, tanah. 4 elemen ini umumnya dipakai untuk menyerang, bertahan, melindungi keluarga dan wilayah. Selain itu, ada juga sihir penyembuhan. Bagi keluarga bangsawan, mengetahui jenis sihir yang dimiliki seseorang sangat penting, karena bakat itu berhubungan dengan status, kemampuan bertarung, dan peran mereka di masyarakat. Orang yang memiliki bakat di luar standar umum kadang justru dipandang aneh atau diremehkan, tergantung bagaimana masyarakat menilainya. Van sendiri berpikir lebih terbuka. Menurutnya, sihir apapun bisa berguna tergantung bagaimana cara memakainya. Van lalu memahami lebih jauh tentang keluarganya. Keluarga Vertio adalah keluarga bangsawan yang terkenal karena kekuatan militer. Mereka hidup di sebuah negara besar bernama Kerajaan Scuderia. Keluarga ini sangat bangga pada sihir api karena elemen tersebut cocok untuk serangan dan kekuatan tempur. Dari penjelasan yang ada, ayah Van cocok dengan elemen tertentu, kakak tertua tampaknya memiliki elemen angin, kakak kedua dan ketiga berhubungan dengan elemen api. Dan Van diduga juga akan mewarisi bakat api. Kerajaan Scuderia sendiri adalah negara besar di bagian selatan benua besar. Dan selama ratusan tahun, keluarga kerajaan terus memperluas wilayahnya sedikit demi sedikit. Ayah Van bisa naik status menjadi duk juga tampaknya karena jasa militernya. Van mulai menganalisis keadaan dunia ini memakai cara berpikir dari kehidupan sebelumnya. Menurutnya, peradaban dunia ini tampak seperti campuran era abad pertengahan dan awal zaman modern. Senjata yang ada masih senjata umum seperti pedang, tombak, busur, dan panah. Namun karena ada sihir, perkembangan dunia berjalan dengan cara berbeda. Van berpikir bahwa jika suatu saat teknologi seperti bubuk mesiu tersebar di dunia yang sudah punya sihir, dampaknya bisa sangat besar dan berbahaya. Bagi Van, inti terpenting dari dunia ini adalah satu hal, sihir. Van juga mulai mempelajari geografi dunia. Ia mengetahui bahwa dunia ini memiliki 3 benua dan banyak pulau. Transportasi laut tidak semudah kelihatannya. Lautan dalam berbahaya karena ada monster raksasa. Kapal bisa diserang jika melewati jalur tertentu. Artinya, penjelajahan dunia menjadi jauh lebih sulit dibanding dunia asalnya. Van membandingkan keadaan ini dengan sejarah eksplorasi di bumi. Ia berpikir bahwa jika monster laut seperti itu benar-benar ada, maka penjelajahan ala bangsa Eropa di dunia lamanya akan hampir mustahil dilakukan. Van juga mengetahui bahwa di dunia ini tidak hanya ada manusia. Ada ras lain seperti elf dwarf, beast race,
atau manusia binatang. Namun ras-ras ini biasanya hidup di wilayah mereka sendiri dan membangun kebudayaan masing-masing. Jadi cukup jarang terlihat di lingkungan manusia biasa. Selain itu, juga ada monster legendaris yang menunjukkan bahwa dunia ini memang jauh lebih berbahaya dan fantastis dibanding dunia lamanya. Meski pelayan-pelayan khawatir Van kelelahan, Van menolak berhenti belajar. Saat ditanya apakah ia lelah atau ingin tidur siang, Van menjawab dengan sopan bahwa ia baik-baik saja. Ia ingin terus bertanya dan belajar karena ada banyak hal yang ingin ia ketahui. Para pelayan sampai kagum dan bingung, karena dari awal kata-kata Van sudah terlalu sulit dan terlalu dewasa untuk anak umur 2 tahun. Dalam pandangan mereka, Van benar-benar seperti anak ajaib. Di bagian akhir, Van mulai penasaran dengan peralatan sihir. Ia mendengar bahwa ada batu sihir, mineral khusus, kristal yang dapat menyimpan kekuatan sihir. Benda-benda itu bisa dipakai untuk membuat alat sihir berdasarkan kecocokan elemen. Karena itu, Van memutuskan bahwa setelah memahami dasar-dasar sihir, ia ingin bertanya lebih jauh kepada Till tentang peralatan sihir tersebut. Ini menunjukkan bahwa Van tidak hanya ingin memahami dunia barunya, tetapi juga ingin mencari cara memanfaatkan pengetahuan dan sistem dunia ini secara praktis. Setelah melihat kecerdasan Van yang tidak biasa, keluarga mulai menanggapinya dengan serius. Seorang kepala pelayan bernama Esparda, yang sudah lama mengabdi pada ayah Van, datang untuk memeriksa sejauh mana kemampuan Van. Esparda adalah orang yang tegas, kaku, dan terlihat menakutkan. Bahkan Van yang biasanya tenang pun merasa sedikit tertekan saat berhadapan dengannya. Esparda menjelaskan bahwa untuk anak seusia Van, saat ini seharusnya ia baru belajar huruf-huruf sederhana angka dasar. Lalu ia mulai bertanya kepada Van, apa yang sudah ia ingat, apakah ia mengenal angka, apakah ia bisa berhitung, dan sejauh mana pemahamannya. Van menjawab jujur bahwa ia belum bisa menulis dengan baik, tetapi ia sudah memahami cukup banyak hal, termasuk sedikit penjumlahan dan pengurangan. Untuk memastikan, Esparda langsung memberi Van soal hitungan sederhana. Misalnya, 2 ditambah 3, lalu pertanyaan pengurangan lain, Van mampu menjawab semuanya dengan benar. Melihat itu, Esparda langsung terkejut. Bagi orang lain, ini bukan lagi kemampuan anak kecil biasa. Ini jelas menunjukkan bahwa Van memiliki kecerdasan jauh di atas usianya. Karena itu, Esparda memutuskan sesuatu yang penting. Ia sendiri akan mengajar Van 2 kali seminggu. Artinya, Van kini tidak lagi dianggap hanya sebagai balita biasa, melainkan sebagai anak berbakat yang perlu diberi pendidikan khusus. Meski keputusan itu terlihat menguntungkan, bagi Van kenyataannya cukup berat. Esparda mengajar dengan sangat serius, tanpa banyak ekspresi, tanpa belas kasihan, dan sangat disiplin. Dalam pikiran Van, cara belajar itu terasa seperti neraka. Pelajaran yang diberikan juga bukan hal ringan. Van mulai diajari membaca menulis aturan sosial kaum bangsawan sistem wilayah dan pemerintahan, aturan perang, berbagai pengetahuan umum penting lainnya. Van sampai berpikir bahwa pelajaran sebanyak itu jelas bukan materi yang pantas untuk anak berusia 2 tahun. Namun, meski berat, hasilnya besar. Sedikit demi sedikit, Van mampu membaca dan menulis, memahami dunia di sekitarnya, dan mempelajari banyak hal dalam waktu singkat. Ia sadar bahwa selama 2 tahun sejak reinkarnasi, ia memang sudah memanfaatkan waktunya dengan sangat baik. Selain belajar teori, Van juga mulai berlatih teknik dasar pedang setiap hari. Saat pertama kali memegang pedang kayu, Van justru merasa antusias. Baginya, bermain pedang terasa menyenangkan, bahkan mengingatkannya pada gerakan-gerakan yang dulu pernah ia lakukan saat kecil di Jepang. Para pelayan memuji Van karena refleksnya cepat, gerakannya lincah, dan tubuhnya terlihat berbakat untuk latihan fisik. Van sendiri juga merasa bahwa seni pedang ternyata sangat menarik. Di sela latihan, Till ikut bermain dengan Van menggunakan pedang kayu. Till tampak bersemangat sekali. Ia seperti anak kecil yang senang bisa bermain bersama tuannya. Namun, karena terlalu bersemangat, Till bertindak agak kasar dan kelewatan saat bermain.
Melihat itu, pelayan lain langsung panik karena secara status, tindakan kasar terhadap anak bangsawan adalah hal yang serius. Bahkan ada yang berkata bahwa perbuatan seperti itu biasanya bisa dianggap sebagai penghinaan berat terhadap keluarga bangsawan. Van yang melihat kekacauan itu justru menanganinya dengan santai. Sebagai hukuman, ia hanya menjewer garis miring mencolek wajah Till dengan ringan. Till langsung menangis dan syok, tetapi hukuman itu sebenarnya ringan dan lucu. Van memilih menyelesaikan masalah dengan cara yang lembut, bukan kejam. Hal ini menunjukkan bahwa Van, meskipun masih kecil, sudah punya penilaian sendiri tentang mana yang harus dibesar-besarkan dan mana yang cukup diselesaikan dengan tenang. Waktu berlalu dan latihan pedang Van berkembang sangat cepat. Diceritakan bahwa setiap hari ia belajar teknik pedang, hanya dalam waktu sekitar setengah tahun latihannya sudah tampak hasil besar. Dan setelah berusia 5 tahun nanti, ia bahkan akan bisa bertanding dengan murid-murid yang lebih tua, yang disebut Young Warriors. Para pelayan memuji gurunya karena mampu melatih Van dengan sangat baik, tetapi sebenarnya Van juga memiliki bakat besar dan kemauan belajar yang tinggi. Van kemudian menyadari bahwa kemampuan bertarungnya tidak datang begitu saja. Dalam kehidupan sebelumnya di Jepang, ia pernah belajar judo saat SD, dan saat SMP, ia juga mendalami karate dojo. Pengalaman itu membuat Van sangat menyukai seni bela diri. Ketika berlatih pedang di dunia barunya, ia mulai menghubungkan ilmu lama dan kondisi tubuh barunya. Ia menyadari beberapa prinsip penting. Menjaga keseimbangan tubuh itu sangat penting. Memahami jarak lawan adalah kunci, gerakan harus efisien, dan serangan tidak boleh dilakukan sembarangan. Walau dunia ini berbeda, prinsip dasarnya tetap bisa dipakai. Van mulai menganalisis lawannya dengan cermat. Ia melihat bahwa lawan latih tandingnya umumnya adalah anak-anak juga, sehingga serangan mereka masih monoton, belum punya banyak pengalaman, dan gerakannya mudah ditebak. Van lalu memanfaatkan dua hal dari pengalaman masa lalunya. Dari karate, ia belajar membaca gerakan lawan, menunggu celah, lalu memberi serangan tajam pada waktu yang tepat. Dari judo, ia memahami pentingnya posisi tubuh, keseimbangan, dan kontrol jarak sebelum menyerang. Ia mulai memasukkan kedua prinsip itu ke dalam gaya pedangnya sendiri. Gaya pedang Van juga menyadari sesuatu yang menarik. Walaupun beberapa lawannya lebih besar, misalnya sekitar 10 tahun. Tubuh mereka memang lebih tinggi, tangan dan kaki mereka lebih panjang, ayunan pedang mereka terasa menjangkau lebih jauh, tetapi mereka masih kurang terampil dan belum berpengalaman. Karena itu, Van tidak takut. Ia justru merasa bisa membaca pola gerakan mereka dengan baik. Baginya, ukuran tubuh bukan segalanya. Selama lawan belum punya teknik dan pengalaman yang matang, masih ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan kemampuan analisis, pengalaman hidup lamanya, dan kerja kerasnya, Van mulai dianggap luar biasa. Orang-orang di sekitarnya berkata bahwa Van memang anak jenius, Van hebat, ia tampak punya bakat dalam ilmu pedang, dan benar-benar pantas disebut prodigi atau anak ajaib. Van sendiri menyadari bahwa semua itu bukan hanya karena bakat, tetapi juga karena ia membawa pengalaman berpikir orang dewasa selama puluhan tahun ke dalam tubuh anak kecil. Karena sifatnya berbeda dari bangsawan kecil pada umumnya, Van mulai lebih disukai oleh para pelayan dan orang-orang di sekitar rumah. Berbeda dengan kakaknya yang cenderung menjaga jarak dari pelayan kelas bawah, Van justru mau berbicara dengan mereka, tidak bersikap sombong, dan memperlakukan mereka dengan lebih manusiawi. Hal ini membuat banyak orang merasa Van adalah anak yang aneh, tetapi juga sangat baik dan menyenangkan. Di kediaman keluarga Duke, Van bertemu dengan seorang pria bernama Di, wakil kepala kelompok kesatria. Di adalah salah satu orang terkuat di rumah keluarga Duke. Tubuhnya besar, sikapnya keras, dan auranya sangat seperti prajurit garis depan. Ia mendekati Van dan meminta melihat tangannya. Awalnya Van bingung, tetapi tetap menurut. Setelah memeriksa tangan Van, Di langsung menyimpulkan sesuatu. Menurutnya, telapak tangan Van masih terlalu halus, tidak ada tanda kulit mengelupas, kukunya masih panjang, dan tidak ada bukti bahwa Van sungguh-sungguh berlatih pedang setiap malam.
Van pun menjelaskan dengan jujur bahwa ia sangat sibuk belajar. Saat ada waktu luang, ia memang berlatih dan ia sebenarnya juga menyukai pedang. Namun jelas terlihat bahwa porsi waktunya lebih banyak habis untuk belajar. Lalu Dee mengungkap penyebab utamanya. Ia mendengar bahwa Esparda telah memberi perintah agar Van belajar 3 kali lebih banyak dari biasanya. Barulah Van sadar kenapa pelajarannya selama ini terasa begitu banyak dan berat. Melihat kondisi itu, Dee merasa aneh. Menurutnya, jika Van memang melakukan aktivitas dari pagi sampai malam sendirian, itu tidak wajar. Karena itu, Dee menawarkan diri untuk mengajari Van secara langsung jika Van ingin belajar lebih banyak tentang pedang. Bagi Dee, Van memiliki bakat alami sebagai petarung. Ia bahkan terang-terangan mengatakan bahwa Van seharusnya lebih memilih jalan pedang daripada terlalu tenggelam dalam pelajaran akademik. Ia memuji postur tubuh Van, refleksnya, dan potensi fisiknya. Dee lalu menyatakan dengan penuh semangat bahwa dialah yang akan menjadikan Van pendekar pedang nomor 1 di kerajaan. Van hanya bisa terdiam karena Dee terdengar sangat serius. Meski Dee begitu bersemangat, Van tidak mau hanya memilih satu jalan. Ia berkata bahwa ia memang menyukai pedang, tetapi ia juga suka belajar. Jadi, ia ingin mendalami keduanya sekaligus. Mendengar itu, Dee akhirnya mengalah sedikit. Ia berkata bahwa kalau begitu, setiap kali Van berlatih pedang, ia sendiri yang akan melatih Van secara langsung. Di luar ucapan ramahnya, Van sadar bahwa semua janji manis tadi ternyata hanyalah jalan masuk menuju latihan yang jauh lebih berat. Dalam hati, ia merasa seperti tertipu. Begitu mulai dilatih oleh Dee, Van langsung menghadapi latihan fisik yang sangat keras. Menu latihannya antara lain, ayunan pedang ratusan kali, tusukan ratusan kali, latihan tebasan dari berbagai arah, dan lari fisik tanpa henti. Saat Van sudah kelelahan dan mencoba minta istirahat, Dee malah terus menyuruhnya lanjut. Bagi Van, Dee bukan lagi sekadar pelatih keras. Ia merasa pria itu seperti iblis berwujud manusia. Bahkan, saat Van duduk kelelahan di bangku, Dee tetap menyuruhnya bangun dan bergerak lagi. Dalam pikiran Van, Dee bukan setan, tapi tetap saja orang bodoh yang terlalu fanatik, latihan otot, dan pedang. Walaupun latihan itu sangat keras, Van perlahan menyadari sesuatu. Berbeda dengan kehidupan lamanya yang hanya dipenuhi pekerjaan, kelelahan, dan rutinitas kosong, kehidupan barunya justru terasa penuh warna. Sekarang, setiap hari ia bisa belajar hal baru, berlatih pedang, berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, dan merasakan perkembangan dirinya sendiri. Till memuji Van karena ia terus berusaha setiap hari. Van pun dalam hati mengakui bahwa walaupun semua ini berat, setiap hari terasa menyenangkan. Karena ia telah terlahir kembali, ia merasa bisa menikmati hidup yang dulu tidak pernah ia rasakan. Ia mulai berpikir bahwa ia ingin menjalani kehidupan damai dan menyenangkan seperti ini selama mungkin. Cerita kemudian melompat maju. 3 tahun berlalu sejak Van disebut sebagai anak ajaib. Selama waktu itu, Van terus tumbuh dalam lingkungan keluarga bangsawan terbesar sambil belajar dan berlatih tanpa henti. Namun, suasana mulai berubah. Muncul kalimat yang bernada gelap dan penuh tekanan. Tentang rasa malu karena kegagalan, tentang penghinaan, dan tentang keinginan untuk lebih baik meninggalkan keluarga bangsawan tertentu. Ini menjadi pertanda bahwa setelah masa pertumbuhan yang relatif hangat dan menyenangkan, Van akan mulai menghadapi konflik yang lebih serius. Di akhir bagian ini, cerita menegaskan kontras yang kuat. Di satu sisi, Van menyebut kehidupannya yang baru sebagai kehidupan kedua yang indah, jauh lebih memuaskan daripada kehidupan lamanya. Namun di sisi lain, narasi gelap mulai masuk, seolah memberi tanda bahwa kebahagiaan itu tidak akan berlangsung selamanya tanpa gangguan. Artinya, setelah masa belajar, tumbuh, dan menikmati hidup sebagai anak ajaib, Van akan segera memasuki fase baru yang lebih keras. Persaingan, politik keluarga bangsawan, penilaian status, atau mungkin konflik harga diri dan kemampuan.
terlihat seseorang mengancam Van dengan pedang sambil berkata bahwa jika ia membunuhnya, semuanya akan berakhir. Narasi Van mengatakan bahwa kehidupan bisa berakhir tiba-tiba, sama seperti kehidupan sebelumnya yang berakhir tanpa ia duga. Adegan ini seperti bayangan masa depan, menandakan bahwa hidup Van tidak akan selalu damai. Cerita lalu kembali ke masa 2 tahun sebelumnya. Saat itu Van berusia 6 tahun dan sedang melihat keluar jendela kereta. Ia memperhatikan kota dengan penuh rasa penasaran. Van berkata bahwa ia tidak pernah bosan melihat keramaian, karena begitu banyak jenis orang di dunia ini. Bagi Van, semua ini terasa sangat menarik, karena kehidupannya yang lama di dunia sebelumnya jauh lebih membosankan. Van kemudian menjelaskan dirinya sendiri, ia hidup hampir 30 tahun di bumi sebelum meninggal. Ia masih memiliki ingatan kehidupan lamanya. Sekarang, ia telah bereinkarnasi sebagai anak keempat keluarga bangsawan Vertio. Namanya sekarang Van Nuys Vertio. Karena kecerdasannya dan kemampuan belajarnya yang luar biasa, orang-orang di sekitarnya mulai memanggilnya anak jenius, prodigi. Ia bisa mempelajari banyak hal seperti orang dewasa, bahkan saat masih kecil. Selain kecerdasannya, Van juga sangat berbakat dalam ilmu pedang. Diceritakan bahwa setiap hari ia mendapat pelajaran dan latihan pedang yang sangat keras. Bahkan, anak-anak prajurit yang berusia 12 tahun sering tidak mampu mengalahkannya. Padahal, Van sendiri baru 6 tahun. Hal ini membuat orang-orang semakin yakin bahwa Van memang anak yang sangat luar biasa. Namun bagi Van sendiri, semua itu terasa agak aneh. Ia merasa semua ini mungkin terjadi karena ia membawa pengalaman dan cara berpikir orang dewasa dari kehidupan sebelumnya. Meskipun dipuji sebagai jenius, Van justru menyadari sesuatu yang berbahaya. Seorang pelayan mengatakan bahwa jika ia terus menjadi hebat seperti itu, ia mungkin bisa mengejar kakak-kakaknya dan bahkan menjadi kepala keluarga di masa depan. Namun bagi Van, itu bukan hal baik. Dalam masyarakat bangsawan, kekuasaan, uang, status, dan kehormatan semuanya dimiliki oleh kepala keluarga. Karena itu, para saudara sering saling bersaing. Bahkan dalam sejarah keluarga bangsawan, sering terjadi pembunuhan antar saudara demi warisan kekuasaan. Van sadar bahwa jika ia terlalu menonjol, ia bisa dianggap sebagai ancaman oleh kakak-kakaknya. Ia bahkan berpikir, jika ia terlalu terlihat hebat, kemungkinan besar ia akan dibunuh. Ia juga mengakui bahwa hubungannya dengan saudara-saudaranya tidak terlalu baik. Karena itu, jika suatu hari mereka merasa Van berbahaya, mereka mungkin tidak akan ragu menyingkirkannya. Akhirnya, Van membuat keputusan penting. Ia memutuskan untuk berhenti terlalu menonjol. Ia tidak ingin terus terlihat sebagai anak jenius. Sebaliknya, ia ingin berubah menjadi anak biasa agar bisa hidup dengan damai. Tujuan utamanya sekarang sederhana, menjalani kehidupan yang tenang dan menyenangkan tanpa menarik perhatian. Untuk memulai kehidupan yang lebih santai, Van memutuskan keluar rumah. Ia berkata ingin pergi bermain di luar. Pelayan setianya Till lalu bertanya apakah Van ingin pergi ke suatu tempat. Van menjawab bahwa ia ingin melihat pasar kota. Van akhirnya tiba di pasar yang sangat ramai. Ia terlihat sangat kagum. Pasar itu penuh dengan pedagang, pembeli, tentara penjaga berbagai barang dagangan. Bagi Van, suasana ini sangat menarik. Ia mengatakan bahwa ia ingin mulai berjalan-jalan dan berbelanja sedikit. Karena di kehidupan sebelumnya, ia selalu bekerja tanpa henti, ia bahkan tidak tahu bagaimana cara bersantai. Sekarang, ia mencoba menikmati kehidupan barunya. Saat berjalan di kota, Van melihat sebuah bangunan besar bernama Marie Company Till, menjelaskan bahwa itu adalah perusahaan dagang besar yang memiliki banyak cabang di seluruh kerajaan. Bangunan itu sangat besar sehingga Van membandingkannya dengan toko raksasa seperti Costco di dunia lamanya. Namun tiba-tiba sesuatu menarik perhatian Van. Till memanggilnya dengan panik. Di jalan terlihat seorang pria sedang menyeret seseorang dengan tali. Orang itu tampak sangat lemah dan mengenakan pakaian yang sudah robek. Ketika Van melihat lebih dekat, ia terkejut. Orang yang diseret itu ternyata seorang anak. Van lalu mendengar percakapan pria tersebut. Pria itu berkata dengan santai,
anak itu adalah anaknya sendiri, ia memiliki utang karena itu ia datang untuk menjual anaknya sebagai budak. Ia bahkan berkata bahwa ia bebas melakukan apa saja terhadap anaknya sendiri. Ucapan itu membuat orang di sekitar terkejut. Till kemudian menjelaskan kepada Van tentang hukum perbudakan di dunia ini. Menurut hukum, ada dua jenis budak yang diizinkan. Budak karena utang, budak karena kejahatan dulu. Keluarga miskin yang tidak mampu memberi makan anak mereka kadang menjual anak tersebut agar bisa bertahan hidup. Namun, kasus seperti ini tetap dianggap tragis. Melihat kejadian ini, Van tidak bisa tinggal diam. Anak yang diseret itu terlihat sangat menyedihkan. Van memperhatikan anak yang diikat dan diseret oleh pria itu. Pria tersebut dengan santai mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya sendiri, ia menjadikannya budak karena utang. Ia menggunakan sistem transaksi utang untuk menjadikannya budak. Van langsung menyadari sesuatu. Di dunia ini, perbudakan adalah hal yang sangat biasa. Orang-orang di sekitar bahkan tidak terlalu peduli melihat pemandangan seperti ini. Dalam hati Van berpikir, sistem yang sangat buruk, namun ia juga mengerti bahwa bagi masyarakat dunia ini, hal itu sudah dianggap normal. Van kemudian masuk ke Marie Company, perusahaan dagang besar yang sebelumnya ia lihat. Di dalam toko itu, seorang wanita cantik menyambutnya dengan sangat ramah. Wanita itu langsung menyadari sesuatu. Ia menatap Van dan berkata dengan terkejut, "Apakah kamu putra yang mulia?" Tak lama kemudian ia menyadari siapa sebenarnya Van. Wanita itu berkata dengan penuh antusias, "Ah, jadi kamu Van sama yang terkenal itu." Van dikenal luas sebagai anak jenius dari keluarga bangsawan Vertio. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Rosalie. Ia tampaknya adalah orang penting di Marie Company dan langsung menyambut Van sebagai pelanggan terhormat. Van kemudian berbicara kepada Rosalie tentang anak yang sedang diseret di luar. Rosalie memperhatikan anak tersebut dan memperkirakan usianya. Menurutnya, anak itu sekitar 8 tahun. Van kemudian bertanya dengan serius, "Jika anak seperti itu dijual sebagai budak, berapa harganya?" Pria yang membawa anak itu menjawab. Ia mengatakan bahwa kemampuan sihir anak itu adalah stealing, mencuri. Kemampuan seperti itu tidak terlalu berharga. Karena itu, menurutnya, anak tersebut hanya bernilai sekitar 3 koin perak besar. Namun, pria itu juga berkata bahwa budak yang bisa bertahan lama biasanya lebih mahal. Sementara di toko budak lain, harga budak biasanya 5 koin perak besar atau lebih. Saat berbicara, pria tersebut tiba-tiba memukul anak itu dengan kasar. Ia menghina anak itu dengan berkata, "Kamu tidak berguna." Van yang melihat kejadian itu mulai merasa marah. Ia mencoba menghentikan pria itu dengan berkata, "Bukankah dia anakmu? Perlakukan dia dengan lebih baik." Namun pria itu malah membentak Van, "Jangan ikut campur." Rosalie juga ikut marah melihat tindakan pria itu. Ia berkata bahwa mereka tidak perlu membeli anak itu jika pria tersebut hanya akan mempermainkan mereka. Namun pria itu semakin kesal. Ia mengatakan bahwa ia tidak berniat menjual anak itu kepada mereka. Melihat situasi semakin buruk, Van menyadari sesuatu. Jika pria itu membawa anak tersebut pergi dalam keadaan marah, kemungkinan besar anak itu akan dibunuh. Karena itu Van langsung membuat keputusan. Ia berkata dengan tenang, "Aku akan membelinya." Van kemudian mengangkat tangannya dan berkata, 5 koin perak besar. Harga itu bahkan lebih tinggi dari harga yang disebut sebelumnya. Pria itu terkejut mendengar tawaran tersebut, namun kemudian muncul masalah. Van bertanya kepada pelayannya apakah mereka membawa uang perak. Pelayan itu menjawab dengan gugup, "Kami hanya membawa koin emas." Van sedikit bingung, namun Rosalie tersenyum dan berkata, "Serahkan saja padaku." Ia mengatakan bahwa mereka bisa menukar uangnya di dalam toko. Rosalie membawa pria itu masuk ke dalam Marie Company untuk menukar uang dan menyelesaikan transaksi. Sementara itu, anak yang diikat tersebut dibiarkan duduk di tanah. Van berjalan mendekatinya. Van berjongkok di depan anak itu dengan lembut. Ia bertanya, "Kamu tidak apa-apa? Bisa berdiri?" Anak itu tampak sangat lemah dan ketakutan.
namun ia tetap mencoba menjawab. Van lalu tersenyum dan bertanya, "Siapa namamu?" Anak itu terlihat ragu-ragu. Sebagai gantinya, Van memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ia berkata dengan ramah, "Namaku Van." Setelah transaksi selesai, Van mendekati anak yang baru saja ia beli. Ia dengan lembut memotong ikatan dan melepaskan kalung budak yang dipasang di leher anak tersebut. Anak itu terlihat sangat terkejut. Van lalu berkata dengan ramah, "Dengan ini, kamu sudah bebas." Ia bahkan menambahkan, "Kamu bisa pergi kemana saja yang kamu mau." Anak itu menatap Van dengan mata penuh kebingungan. Seumur hidupnya, ia diperlakukan sebagai barang, bukan manusia. Namun, setelah mengatakan itu, Van mulai berpikir, jika anak itu pergi sendirian, ia tidak punya rumah, ia tidak punya uang, ia tidak punya keluarga, ia bahkan tidak tahu cara hidup bebas. Van menyadari sesuatu. Kalau dia sendirian di jalan, itu akan berbahaya. Karena itu Van mengubah pendekatannya. Ia berkata kepada anak itu dengan lembut, "Kalau begitu, mau ikut ke rumahku?" Van menjelaskan bahwa ada pekerjaan ringan yang bisa dilakukan di rumah, ia bisa membantu di sana, ia akan tinggal bersama mereka. Anak itu terdiam sejenak. Namun pelayan Van mengingatkan sesuatu. Jika Van membawa anak tak dikenal ke mansion bangsawan, raja atau ayah Van mungkin tidak akan mengizinkan, terutama jika anak itu tidak memiliki status jelas. Satu-satunya cara yang legal adalah anak itu harus terdaftar sebagai budak Van. Van sedikit terkejut mendengar hal itu. Ia sebenarnya tidak ingin memperbudak siapapun. Van lalu bertanya dengan hati-hati, "Kamu tidak apa-apa dengan itu? Artinya, apakah anak itu bersedia secara formal menjadi budak Van, walaupun sebenarnya Van berniat memperlakukannya dengan baik?" Anak itu akhirnya mengangguk pelan. Ia menerima tawaran tersebut. Di dalam toko, seorang penyihir kontrak membantu mereka membuat kontrak budak resmi. Ritual sihir dilakukan. Tangan mereka bersinar dan muncul tanda kontrak di tangan anak tersebut. Penyihir menjelaskan, tanda ini adalah mark kontrak budak. Semua budak akan memiliki tanda ini. Tanda akan hilang jika kontrak dibatalkan. Van agak merasa bersalah melihat tanda itu. Namun ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi anak itu secara hukum. Setelah semuanya selesai, anak itu akhirnya memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Kamshin. Ini adalah pertama kalinya ia memperkenalkan dirinya dengan tenang. Setelah kontrak selesai, Van berkata, "Sekarang kita pilih pakaian dulu." Ia ingin Kamshin memakai pakaian yang layak. Di toko pakaian, Van memilih baju yang bagus. Pelayan membantu mencarikan ukuran. Mereka juga membeli sepatu dan pakaian dalam Van, bahkan berkata, "Karena kita akan bersama mulai sekarang, kita harus berpakaian keren." Kamshin terlihat sangat terharu. Saat melihat dirinya dengan pakaian baru, Kamshin mulai merasa sesuatu yang berbeda. Selama ini, ia hidup dalam kekerasan. Namun sekarang, ada orang yang memperlakukannya dengan baik, ada tempat untuk tinggal, ada seseorang yang memikirkan masa depannya. Dalam hati Kamshin berkata, "Sekarang, semuanya akan baik-baik saja." Narasi kemudian mengatakan, "Pada hari pertama aku keluar kota, aku membeli seorang budak." Ini menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan Van. Kamshin bukan hanya budak, ia akan menjadi orang penting dalam kehidupan Van di masa depan. Setelah selesai berbelanja, mereka kembali menuju mansion keluarga Van. Namun, ketika tiba di sana, seorang penjaga datang. Ia mengatakan bahwa Deputy Commander D sedang mencari Van Sama. Van tampak agak khawatir. Ia mencoba menyuruh penjaga mengatakan bahwa ia tidak ada. Namun, tampaknya orang tersebut sudah mengetahui bahwa Van ada di sana. Pada bagian akhir halaman, Kamshin terlihat berdiri di mansion dengan pakaian baru. Ia masih terlihat sedikit gugup, tetapi sekarang ia resmi berada di bawah perlindungan Van. Ini menandai awal hubungan antara Van, tuan bangsawan muda, Kamshin, budak yang diselamatkan. Setelah kembali ke mansion, seorang pelayan memperhatikan tanda kontrak budak di tangan Kamshin. Tanda itu adalah mark sihir yang menandakan hubungan tuan dan budak.
Pelayan menjelaskan bahwa tanda itu sebenarnya bukti ikatan dengan Van Sama. Namun ia juga mengatakan bahwa tanda seperti itu tidak boleh diperlihatkan sembarangan kepada orang lain. Karena itu, ia memberikan sarung tangan untuk menutupinya. Kamsin langsung berkata, "Aku akan memakainya." Ia tampak menghargai perhatian kecil yang diberikan kepadanya. Sementara itu, Van sedang berusaha bersembunyi di mansion. Ia mencoba berpura-pura tidak ada ketika seseorang datang mencarinya. Orang itu adalah Deputy Commander D, seorang komandan militer yang terkenal tegas. Van bahkan masih makan sambil mencoba menyembunyikan diri. Ketika ditanya kenapa masih ada makanan di mulutnya, Van dengan santai menjawab, "Tidak ada sisa makanan." Ia mencoba berpura-pura tidak tahu apa-apa. Akhirnya Deputy Commander D berhasil menemukannya. Ia menegur dengan keras. Menurutnya, Van telah mengabaikan perintah dari wakil komandan militer. D berkata dengan nada menekan, "Kamu benar-benar punya keberanian." Namun bukannya marah sepenuhnya, ia justru mengatakan sesuatu yang mengejutkan. D berkata bahwa budak milik Van sekarang berada di bawah tanggung jawabnya untuk dilatih. Ia berkata, "Sebagai pengganti Van Sama, biarkan aku melatihmu." Maksudnya, jika Van tidak ingin menjalani latihan militer yang berat, maka Kamsin akan menjalani latihan tersebut sebagai gantinya. Kamsin terlihat sangat terkejut mendengar hal itu. Van juga terkejut. Ia tidak menyangka bahwa keputusan membeli budak justru membuat Kamsin harus menghadapi latihan militer yang keras. Namun situasinya sudah tidak bisa diubah dengan mudah. Kamsin kemudian terlihat mulai menjalani latihan dengan pedang di halaman mansion. Seorang prajurit melatihnya dengan cukup keras. Sementara itu, Van mengawasi dari balkon. Saat melihat latihan itu, Van berpikir dalam hati, ia dulu dikenal sebagai anak jenius yang sangat berbakat. Namun sekarang, ia justru ingin hidup santai. Ia berpikir, "Aku punya kebiasaan menjadi malas. Jadi mungkin tidak masalah." Namun ia juga menambahkan, "Jika Kamsin menyerah, aku akan menggantikannya." Artinya, Van tetap merasa bertanggung jawab atas nasib Kamsin. Di halaman mansion, Kamsin terus berlatih. Walaupun ia masih terlihat lemah dan tidak berpengalaman, ia tetap berusaha. Karena bagi Kamsin, ini adalah kehidupan baru, ia tidak ingin mengecewakan. Van ia ingin membalas kebaikan orang yang menyelamatkannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.